bersyukur. Makanya kita bersyukur, hidup kita harus berarti. Ada beberapa badai udah di mana-mana. Tapi bersyukur kalau misalnya PHK dikasih pesangon masih itu baru jadi leader. Nanti kalau misalnya kamu jadi full, Tak PHK semua. Kamsahamnida. banyak. Aku mau bodo positif thinking gitu. Manusia punya rasa takut. Gimana? Mana kemarin kamu sakit juga nggak takut banget, dokter juga nggak mau. Apaan ya? Kan aku sakit beda. Ini kan menyangkut orang lain. Kan kalau sakit sendiri kan menyangkut diri sendiri, bukan menyangkut orang lain juga. Bedanya kan aku sakit Hidup sama siapa? Hidup sama aku lah. Iya, kan maksudnya Kamu nyangkut diriku juga. kan aku nggak nyusahin. Pakai aja prinsipnya sampai mati. Kalau misalnya corona kan sekali satu orang kena, udah semuanya. Ada yang beberapa susah karena corona. Ada yang sukses karena corona. Tapi ya begitu kan masih bisa kerja, masih bisa makan. Jangan kata-kata masih bisa makan tuh kayak rendah banget ya. Hah? Kamu tuh pemulung di jalan, nyari-nyari barang bekas, itu bisa makan loh mereka. Ada nggak ada corona? Kita kan harus bersyukur. Makanya kita bersyukur. Hidup kita harus berarti syukur. Syukur. Gimana kerjaanmu sayang? Canggung banget bu. Nah kerjaan mah biasa aja lah. Gimana kerjaanmu di kantor? Banyak yang PHK. Ada beberapa bakal ada sih mungkin ya, cuma nggak tahu juga sih. Ya sementara jalanin dulu lah, syukur dulu apa yang ada. Hidup itu adalah anugerah. Anugerah dong katanya orang. Kataku hidup itu diperjuangkan. Ya kan aku PHK ya kasihan, nggak di PHK perusahaan juga nggak mungkin nggak bisa survive lebih mungkin. Kalau masanya corona ini pandemi virus ini susah. Kalau aku jadi pelaku usaha, aku bakal ngelakuin yang sama juga. Kapal udah mulai oleng, badai udah di mana-mana. Ketika kapal kita udah oleng, apa yang bakal kita lakuin? Pertama, kurangi muatan. Maybe mungkin perusahaan bisa lebih survive lagi. Kurangi beberapa, kita coba survive. Kalau berhasil dengan apa yang ada dengan orang yang ada, bagus. Berarti planningnya berjalan. Mungkin efek positifnya kalau emang nanti kedepannya bakal berjalan bagus ya, kita bakal nambah orang lagi. Kalau aku sebagai pelaku usaha, cuma masalahnya sekarang aku cuma karyawan yang sok-sokan menjadi seorang pengusaha. Kasih yang akan ya, bukan bakal ya, yang akan di PHK. Pikiran pertamamu apa? Sebagai seorang karyawan, apa yang bakal kamu lakukan ke depannya? PHK. Nggak tahu sih, yang belum di PHK. Coba dong imajinasinya tuh dilebihkan lagi. Kalau aku di PHK, yang pertama kalau dapat pesangon, dia buka usaha kecil-kecilan. Seperti Dia jual online, jual apa yang penting kan menghasilkan uang. Hidup itu harus berjalan walaupun pekerjaan tidak. Seperti itu. masa sih? Jadi tidak boleh boros. Sekali-sekali boleh makan ini, tapi tidak setiap hari. Emang kita sekali-kali. Kita kan sekali-sekali. Ingat bu, di luar sana masih banyak orang yang butuh makan, butuh uang buat menyambung hidup. Ingat dong. Enggak ingat. Lihat. Ya ingat, lihat. Ingat kan berarti lihat kan berarti ingat.
bagaimana jika what if kamu ada di posisi mereka? Hidupmu enak loh. Ada di jalan kebenaran. Bersyukur aja masih bisa makan. Masa Aku sih? udah bilang bersyukur masih bisa makan. No. Aku nggak suka filosofi bersyukur yang bersyukur. Gimana tuh? Bersyukur Bersyukur bisa tidur. bisa makan. Nah, itu filosofi terlalu ini ya. Kalau menurutku tuh filosofi terlalu rendah. Aku mau buat Shopee haul. Di masa-masa kayak gini ada beberapa orang mungkin ya, beberapa orang tuh yang benar-benar menghemat pengeluarannya, sangat menghemat. Kan kita emang menghemat. Disarankan buat menghemat, ya tidak habis. Harus menabung semasih bisa menabung. Kamu menabung di dalam Nggak nabung, aku beli pakai uang karena kita ada kemauan, ada jalan. ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, Bobo aja. kan kamu leader. Terus caranya nyeleksi karyawanmu kalau misalnya ada PHK gimana? Seleksi. Kalau secara kemanusiaan ya, manusiawi, buat PHK temen ya, mungkin lebih bisa lebih sama juga temen yang ngomong kita PHK teman secara kemanusiaan itu sangat nggak bisa, susah ya, susah. Kalau kita mau PHK apalagi itu temen ya, kerja ya, sama-sama nyari uang, sama-sama butuh kerjaan, itu bakal jadi hal yang sangat sulit. Bukan sangat sulit, super sulit ya, sulit banget lah. Gua balik lagi ke omongan pertama tadi, kalau aku sebagai pelaku usaha ya mau gimana lagi, bukan mau gimana lagi, harus segera ngambil keputusan. Kalau kapal kita tuh udah oleng, badai udah kenceng banget, kalau kita nggak kurangin muatan kapal tuh bakal karam dan berdampak besar. Mungkin kalau nyeleksi tergantung kebijakan masing-masing sih ya. Kalau aku sendiri tergantung kebijakan masing-masing. Ya nanti keputusannya mungkin masuk dari pusat kali ya. Nggak tahu lah. Sedih juga. Sering sih berpikir kalau aku di posisinya mereka gimana ya. Udah diumumin bakal ada pengurangan, bakal ada PHK. Terus salah satunya mungkin ada namaku. Dan waktu mau diumumin juga kita nggak tahu kan namanya siapa aja. Yang pasti aku kalau di posisinya mereka, bahkan aku juga ngerasa, aduh aku mau di PHK, aku punya anak istri, apa yang harus aku lakukan? Walaupun perusahaan bakal kasih bisa kita pesangon, dalam artian pesangon ya. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini, pesangon tuh nggak akan cukup. Sama sekali nggak cukup. Tapi bersyukur kalau misalnya PHK dikasih pesangon, kan masih banyak orang yang di PHK nggak dapat pesangon. Iya, benar. Ya tapi bersyukur aja sih. Sekarang kan dari segi orangnya mau bisa ngelola enggak, kalau nggak bisa ngelola ya nggak cukup buat kehidupannya dia. Tapi kalau dia bisa ngelola, mungkin di sana masa depannya dia. Betul sekali. Ada beberapa temanku yang mungkin suami sama suaminya atau istrinya itu udah di rumah, udah di kantornya aja, di perusahaannya dia. Sementara dia kerja sama aku di perusahaanku, dia sebagai tulang punggung keluarga. Dengan salah satu keluarganya dia nggak kerja, yang punya beberapa anak. Bayangin kalau aku di posisinya dia abang PHK, berat. Ya berat. Nggak mungkin bisa secara manusia, nggak mungkin bisa. Stres pasti lah. Itulah tanggung jawabmu, kamu sebagai leader kan kamu harus berani ambil keputusan. Makanya kamu dipilih sebagai leader, kamu harus punya tanggung jawab. Itu baru jadi leader. Nanti kalau misalnya kamu jadi bos, Tak PHK semua, aku mau kerja sendiri. Mungkin gini ya,
sebagai manusia normal pada umumnya ngadapin masalah kayak gini kayak emang susah banget, bukan susah, sangat susah bagi sebagian orang. Ini benar-benar pukulan keras, apalagi bagi seorang karyawan ya. Mungkin pesan dan saran ya jalani apa adanya deh, jalani Dan apa adanya, banyak berdoa, bersyukur, usaha. Banyak orang di luar sana yang nasibnya kurang beruntung dari kita. Ada yang dirumahkan tanpa pesangon, ada yang di PHK tanpa pesangon. Dan beruntunglah kalian, beruntunglah teman-teman yang mungkin sekarang masih bisa bekerja, masih mendapat gaji full. Dan beruntunglah teman-teman yang masih dalam keadaan sehat selalu. Intinya bersyukur, berdoa, berusaha, jangan pernah mengeluh, jalani apa yang ada. Pesan buat karyawan, semangat karyawan.